Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya Ustadz akan absensi, tapi sebelum Ustadz absensi, Ustadz mau cek kerapian dan kesiapan kita semua sebelum memulai pembelajaran. Baik, silahkan bajunya yang belum rapi, belum dimasukkan ke dalam, itu silahkan dan dirapikan dulu dan dimasukkan ke dalam dulu. Kalau sudah siap, baru Ustadz mulai. Sudah rapi dan siap semua? Baik, Ustadz absen terlebih dahulu ya. Afik, Alif Gio, Atko Nabil, Azulfa Cinta, izin, Dubai, Zakiyatun Nisa. Baik, berarti hari ini yang tidak hadir cuma Azulfa Cinta dikarenakan izin, ada keperluan keluarga. Kita doakan semoga keperluannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ustadz mau kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, sebelum memulai, semuanya nanti silahkan berdiri dan menyanyikan dengan seksama. Baik, bisa? Baik, kita mulai dulu ya. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Nanti nyanyi dengan keras, dengan seksama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih semuanya, silahkan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang tahu kenapa Ustadz menyuruh kita sama-sama menyanyikan lagu nasional? Ya, kenapa, Abik? Menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap diri kita. Kedua ada, dan Ustadz ingin antum setiap aktivitas antum, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat, nanti semuanya berlandaskan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk kita bersama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ustadz mau menanyakan terlebih dahulu. Tadi pagi, siapa yang sholat subuhnya tidak terlewat atau tidak kesiangan? Wah, banyak ya. Nah, alhamdulillah tidak ada yang kesiangan bangun subuh ya. Baru 4 hari ini. Semoga besok ini yang auladnya semua sholat di masjid ya. Karena aulad itu harus sholat di masjid. Kalau apalagi yang dekat rumah dengan masjid ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kira-kira apa yang terbayang di benak antum atau apa yang antum pikirkan ketika Ustadz bilang sebuah jaringan komputer? Apa, Bang? Jaringan yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Bang Rashid. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kenapa? Supaya antum tahu setelah ini kita mau
apa yang kita dapat dan apa yang harus kita pelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik. Nah, kira-kira apa sih bagian-bagian dari jaringan komputer itu? Nah, antum boleh lihat atau menyaksikan video berikut ini. Berikut ini jenis-jenis perangkat keras jaringan komputer, antara lain yaitu jenis-jenisnya. Silakan diperhatikan. Router. Ada Router router. merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang mirip dengan bridge, yakni sama-sama pertama ada router. Tugasnya yaitu meluruskan paket data, meneruskan. Hanya saja, router berada pada lapisan ketiga OSI. Nah, ini nanti antum akan membuat peta konsep dari bagian-bagian jaringan komputer ini. Tadi sudah Ustaz jelaskan beberapa pengertian, kemudian antum juga sudah melihat cuplikan video tadi yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari jaringan komputer. Tadi di video tidak ada dijelaskan komputer server sama klien. Tapi dalam jaringan komputer itu ada yang namanya komputer server sama komputer klien. Nah, nanti tugas antum di dalam kelompok membuat peta konsep dari bagian-bagian jaringan komputer ini. Ya, dari bagian jaringan komputer ini antum bikinkan peta konsep. Setelah itu antum presentasikan ke depan. Nah, bagaimana cara Ustadz membagi kelompoknya? Tadi Ustadz sudah tuliskan nih beberapa bagian dari jaringan komputer, ya. Nah, cara Ustadz membaginya, silahkan antum pilih berdasarkan yang antum inginkan. Antara 1 sampai 11 ini, tulis nama, kemudian pilihannya, kemudian dengan alasannya. Ustadz punya kertas, antum tuliskan di sini nama, kemudian antum pilih yang bagian yang mana, dan beserta dengan alasannya. Bisa? Nanti berdasarkan itu Ustadz bisa membagi kelompoknya, ya. Bisa? Sekarang silahkan dibagikan dan dituliskan, ya. Yuk, silahkan dibagikan di kelompok dengan teman sebangkunya. Dia kabel konektor, router, dan kartu jaringan dan kabel konektor itu satu kelompok. Bridge, backbone, firewall itu satu kelompok. Hub, switch, repeater itu satu kelompok. Sudah? Tugas antum membuat peta konsep dari bagian-bagian jaringan komputer. Ya, nanti didiskusikan dengan temannya, langsung dibuat di kartonnya. Ya, setelah itu kita presentasi ke depan. Bisa? Bisa dipahami perintahnya? Bisa? Oke, Ustadz bagikan kartonnya. Ini untuk kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 4. Nah, di sini nanti ada tertulis perintahnya. Mau ngapain? Bikin peta konsep dari apa saja. Ini Ustadz bagikan perintahnya, silahkan dibaca dan didiskusikan. Kemudian kalau sudah langsung dibuat. Nanti Ustadz kasih spidol biar dia lebih nampak. Oke? Nggak usah pakai pena, kita menggunakan spidol biar dia lebih terlihat. Nih, langsung dibikin. Waktunya cuma 10 menit. Ya. Waktunya Ustadz beri 10 menit, silahkan didiskusikan di kelompoknya. Ya. Ya, didiskusikan di kelompoknya.
Yang lain ada yang mencari, kemudian ada yang menuliskan ya di kartonnya. Waktunya 10 menit. Tadi silahkan kelompok antum dapat tentang apa? Tentang bridge. Kelompok 3 ini dapat tentang bridge, kemudian switch. Ini kelompok 3 ya. Ya. Kelompok 3 ini dapat tentang bridge sama switch dan hub. Silahkan didiskusikan. Silahkan dicari. Boleh menggunakan buku TIK-nya ada di sana. Silahkan dibuka buku TIK-nya, dicari. Tadi juga sudah ada beberapa pengertian dan penjelasan dari video yang Ustadz tampilkan. Silahkan didiskusikan. Oke, ada yang dibingungkan dari kelompok 2? Bisa? Nanti kalau ada yang bingung dan ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Nanti Ustadz yang jelaskan ya. Boleh dibuka bukunya, dicari kalau sebagai sumber bahan bacaannya. Siapa tahu ada yang tidak dijelaskan dari video yang Ustadz tampilkan tadi ya. Boleh. Silahkan Gidan, bantu ikut cari temannya. Cari jawaban ya. Cari jawabannya boleh. Ini kalau nggak nampak. Mana tutupnya? Nah, kalau nggak nampak nanti idolnya diganti. Oke ya. Gunakan gerakan. Kalau cacing itu pendek, bagaimana gerakannya? Gini. Kalau cacing pendek. Pendek itu gini ya, pendek. Ular panjang. Bisa? Coba Ustadz tes. Ular panjang. Cacing pendek. Nah, sekarang permainannya kita ganti. Kalau cacing itu dia panjang. Kalau ular dia pendek. Bisa? Sekarang Ustadz tes. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Bisa? Sekarang Ustadz mau tes cacing. Dengan suara ya. Cacing. Ya. Cacing. Kemudian ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Ada gini ya. Sekarang konsentrasi. Cacing panjang. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Ular pendek. Oke ya. Sudah? Bisa konsentrasi? Silakan duduk. Semua sudah selesai tadi? Sudah selesai ya. Semua sudah selesai. Sekarang waktunya kita presentasi. Ya. Presentasi ini Ustadz minta kelompok yang maju duluan itu adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan. Siapa yang moderator? Oke, silakan Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perangkat jaringan komputer. Ya. Pertama ada Bob yang akan dijelaskan oleh Afik. Oke, Afik yang akan menjelaskan, silahkan. Yang lain perhatikan. Bang, silakan perhatikan dulu. Adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya dalam lingkup jaringan beda. Sudah, oke. Ada yang ingin Sekarang waktunya diskusi tanya jawab. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2 silakan kalau ada. Kapan penggunaan hub aktif menjadi mutlak? yaitu pada saat Menggunakan, mungkin ya, bukan? itu pada saat menggunakan LAN yang mempunyai jarak node yang berjauh. Oh iya,
Itu dia pada saat menggunakan LAN dengan jarak yang berjauhan. Itu ketika yang digunakan adalah hub pasif. Kalau hub aktif berarti kebalikannya berarti. Saat jarak LAN dekat itu baru aktif. Kalau jauh itu baru menggunakan pasif. Oke, bagaimana kelompok 2? Siapa yang bertanya? Nisa ya? Bisa dipahami Nisa? Bisa. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, itu presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Mereka sudah menjelaskan tentang hub, bridge, dan switch. Tadi juga ada yang bertanya dari temannya kapan penggunaan hub aktif dan pasif ini. Sekarang Ustadz mau dari kelompok 4. Silakan maju. Kita tempelkan ke depan juga. Sini Ustadz yang tempel. Nanti sudah dibagi siapa yang akan menjelaskan? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabil. Oke, Nabil silahkan dijelaskan tentang apa? Router. Boleh Bang, kesini dikit Bang. Oke. Selanjutnya ada backbone yang akan dijelaskan oleh Ibai. Yaitu saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan mutlak suatu jaringan. Oke. Yang terakhir ada firewall yang akan dijelaskan oleh Firewall sekarang ya. Oh, fungsinya sebagai pelindung ya. Oke. Pelindung jaringan dari pihak luar. Oke. Itu saja penjelasan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya? Jelaskan apa tanggung jawab dari router yang kelompoknya aktif, yaitu memastikan agar data tidak bergerak atau berpindah ke tempat lain yang tidak diperlukan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Fungsinya tadi adalah apa, Feli? Untuk memastikan agar data tidak bergerak ke tempat yang lain. Itu fungsinya. Bisa dipahami Mutia? Bisa. Oke, silahkan lagi. Itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang Ustadz minta dari kelompok 2. Silahkan maju. Ya, silahkan, sudah dibagi tadi yang mana sebagai moderator, yang mana sebagai penyaji sudah dibagi? Sudah. Ini ya. Dua, mengoptimalkan sinyal. Mengoptimalkan sinyal. 3. Alternatif jika router rusak. 4. Mengurangi penggunaan kabel. 5. Mempercepat penerimaan. Oke, sudah? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari kelompok kedua? Oke, silakan. Apa perbedaan kabel UTP dan STP? Apa perbedaan kabel UTP dan STP? Kalau Silakan. kabel UTP, kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga kurang tahan dengan infeksi. Sedangkan STP yaitu kabel yang mempunyai pelindung aluminium sehingga tahan dari intervensi. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan UTP dan STP, dia itu mempunyai pelindung dan tidak pelindung. Yang mana mempunyai pelindung? Kabel STP. Yang tidak mempunyai pelindung itu adalah kabel UTP. Oke, silakan kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Hidup tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terakhir ini dari kelompok
Satu, silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang moderator dari kelompok 1? Oke, silakan nanti. Selanjutnya kartu jaringan yang akan disampaikan oleh Hafiz. Kartu jaringan yaitu perangkat keras jaringan yang dipasang pada motherboard komputer yang terdapat pada jaringan. Itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Apa yang dimaksud node dalam komputer klien? Perangkat-perangkat lain yang terdapat dalam komputer klien seperti scanner dan printer. Perangkat-perangkat tersebutlah yang disebut dengan node. Oh, jadi pertanyaan tadi apa yang disebut dengan node dalam komputer klien? Ya. Nah, jadi komputer klien itu katanya node yang di dalam komputer klien itu adalah perangkat-perangkat lain yang terhubung di dalam komputer klien seperti scanner, printer, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan node. Bisa dipahami, Eli? Bisa. Oke, silakan moderator. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Baik. Ini tadi antum dan teman-teman antum sudah menjelaskan bagian-bagian dari jaringan komputer. Pertama, bagian jaringan komputer itu ada komputer server, komputer klien, dan komputer jaringan, kartu jaringan. Di mana komputer server tadi adalah komputer yang memberikan pelayanan pada komputer klien. Kemudian ada juga bagian dari perangkat jaringan komputer itu adalah hub, bridge, sama switch. Di mana hub itu tadi sudah dijelaskan oleh teman dari kelompok ini tadi kelompok berapa? Itu ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Tidak. Nah, selanjutnya Ustadz punya lembar kerja. Nanti silahkan diisi. Ini nanti silahkan diisi berdasarkan pertanyaannya. Silahkan. Jangan lupa tulis namanya. Ini berdasarkan dari materi yang sudah kita bahas hari ini ya. Kurang satu. Tunggu sebentar. Saya bagikan di sini dulu. Silahkan dibagikan. Kurang berapa? Ayo. Melita dan Fahri silahkan. Kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan. Setelah ini kita akan sama-sama menyimpulkan apa yang sudah antum dapatkan dari pembelajaran hari ini. Siapa lagi yang belum? Fahri. Oke, sudah. Oke, sudah ya? Sudah kumpul semua? Sudah, baik. Selanjutnya, Ustadz mau minta antum menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira coba Ustadz minta siapa? Ada yang mau? Iya, Felita. Silakan Felita. Apa yang antum dapatkan hari ini kesimpulannya? Oke. Apa saja bagian-bagian dari jaringan komputer? Ada apa saja? Hub, bridge, switch, router, dan lain sebagainya. Ada berapa tadi jumlah pelajaran kita hari ini sudah tercapai? Apa tujuannya? Kita atau antum semua akan paham pengertian sama bagian-bagian dari jaringan komputer. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Sekarang
sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau antum menyampaikan perasaan antum belajar hari ini. Apa perasaannya? Oke, boleh angkat tangan siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Apa bang? Apa? Senang? Senang. Yang lain? Oke, Mutia, apa? Apa perasaannya hari ini? Asik. Kemudian ada yang senang, ada yang asik. Nah, sekarang Ustadz mau minta kira-kira apa yang harus Ustadz perbaiki dari pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang harus Ustadz perbaiki dari pembelajaran hari ini? Oke, Fahri. Oke, apa Fahri? Silahkan. Ustadz harus bagaimana nih untuk pembelajaran berikutnya? Apa? Apakah banyak game misalnya? Apa? Ya, harus banyakkan ice breaking atau game. Oke, Fahri mau harus banyak ice breaking dan game. Yang lain? Ustadz mau Kevin. Kira-kira apa yang harus Ustadz perbaiki untuk pembelajaran berikutnya, Kevin? Apa? Apa? Oh, banyakkan video. Kata Kevin, harus banyak video nih, Ustadz. Biar kami lihat video itu nampaknya lebih enak katanya. Ya, yang lain. Naura, oke Naura, silakan Naura. Apa yang antum ingin perbaiki dari pembelajaran Ustadz berikutnya tentang keamanan data? Ya, silakan buka dulu kalau bisa di rumah sembari lihat handphone, cari apa sih ternyata keamanan data ini. Oke, biar minggu depan kita banyak dari pembahasan kita. Ada yang si A ternyata harus begini Ustadz kalau keamanan data itu, ya. Ada yang ingin tanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak pembelajaran kita nampaknya sudah mau selesai. Kalau tidak ada, silahkan kembali ke tempat semula. Sebelum Ustadz tutup, silakan kembali ke tempat semula. Oh ya, tadi spidolnya siapa yang pegang spidol boleh dikembalikan dengan Ustadz. Oke, silakan kembali dulu ke tempat semula. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, silakan ketua kelas disiapkan dulu teman-temannya. Silakan disiapkan, dirapikan. Kalau sudah rapi, baru kita berdoa. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita sudah berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bisa diterima dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ketua kelas sudah mulai memimpin pembacaan doa dan maka pembelajaran di kelas kita juga sudah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usaha akhiri pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Oke, selanjutnya silahkan waktunya istirahat. Silahkan mulai untuk istirahat ke luar. Silahkan dengan tertib ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, lanjut, silakan. Boleh semuanya keluar.